Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Seluler bersama saya Ijay tentunya. Dan kali ini kita bakalan komparasi yang bobanya sama ada 3 nih, yaitu di Realme C53 dan juga Redmi 12. Yang kira-kira bakal kayak gimana? Langsung aja seperti biasa. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Official Kompleks Seluler. Oke, jadi langsung aja kita bakal bahas dari segi harganya, yang dimana Redmi 12 ini terbilang cukup murah ya, dan Realme C53 juga dia murah. Tapi saya masih merasa Redmi 12 ini lebih worth it, karena alasannya yang pertama, dia di varian 8GB RAM dan storage-nya dapat di 128. Dia dibanderol cuma di harga 1.999.000, dan kalau misalkan mau di up to 256 bisa banget nambah 200.000 dapat di 2.199.000. Dibandingkan Realme C53, dia harganya 2 jutaan tipis, 2.099.000, tapi dia dapat varian 6/128 yang menurut saya pribadi agak sayang aja gitu ya. Karena kalau misalkan dilihat dari storage-nya, tentunya Redmi 12 ini terlihat lebih menggoda. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin di sini, Redmi 12 bakalan saya kasih 1 poin. Alasannya simple, ya karena dia storage-nya gede, harganya juga bisa terbilang cukup murah. Karena cuma tinggal nambah 100.000 dapat di 8256 dibandingkan Realme C53. Ya, jadi Redmi 12 ini dapat 1 poin lah dari saya. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal ketebalan ya, di sini ketebalan menurut saya pribadi nggak terlalu signifikan perbedaannya, karena di sini dari kedua HP ini sama-sama udah bisa berdiri ya. Nah, karena dari bodinya sama-sama udah retro kotak banget, yang nggak ada perbedaan sama sekali. Bedanya di bagian frame kameranya juga. Di sini juga kalian bisa lihat ya, kalau misalkan di bagian bodinya, di Redmi 12 ini dia bodinya gampang ninggalin sidik jari, jadi gampang kotor banget. Walaupun hitamnya saya pribadi saya suka banget nih dari hitam Redmi 12 ini, karena ya hitamnya benar-benar pekat banget. Sementara kalau Redmi C53 dia nggak ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Dan di sini benar-benar desainnya mirip boba banget, karena di sini ada frame-nya boba 3 banget ya, karena ini HP-HP 2 juta yang sekarang serba boba 3, tinggal pakai casing jadi dah iPhone ya. Tapi kalau misalkan dari kepastiannya yang jelas dari ketebalannya, dimensinya, di sini Redmi 12 dapat di 168,2 kali 76,3 kali 8,2 mm, berada dapat di 198,5 gram, dan dia juga udah ada IP53 dan glass design. Ini juga dari glass ya belakangnya. Beda sama Realme C53 yang kurang lebih dia juga feel-nya kayak glass, tapi dia sebenarnya nggak glass ya, jadi dia polikarbonar. Realme C53 ini dia dapat di 167,3 kali 76,7 kali 7,5 mm. Padahal juga terbilang cukup lebih enteng. Dapat di 182. Dan kalau misalkan ditanya NFC ada nggak, mari kita cek sama-sama ya. Kalau misalkan masalah NFC, di sini saya nggak ngeliat ada NFC di bagian kedua HP ini ya. Saya cari-cari, saya belum nemu NFC-nya. Jadi buat kedua HP ini belum ada yang namanya NFC, kecuali di Realme C53 dia udah NFC-nya ya. Kecuali di Redmi 12 dia saya nggak lihat ada logo NFC dan lain-lainnya. Jadi bisa kalian lihat sendiri. Kalau misalkan saya salah bisa langsung aja komen di bawah ya teman-teman ya. Saya sangat menerima sebuah kritikan tentunya. Dan dari segi kegunaan tentunya kalau misalkan kalian nyarinya yang butuh NFC ya bisa ke Realme C53. Tapi kalau misalkan kalian nggak terlalu butuh, apalagi masih di daerah-daerah bukan kota tentunya, yang jarang banget kepake NFC-nya, di sini Redmi 12 masih lebih terlihat worth it ya. Karena NFC 2 jutaan ya udah oke banget menurut saya pribadi ya. Sekarang NFC di 2 jutaan udah banyak banget. Dan kalau misalkan kita kasih poin, kira-kira mending yang mana? Kalau saya pribadi sih lebih mending di Redmi 12. Alasannya simple, dia dapat IP53, glass design, dan body sih sama ya. Desainnya tergantung selera juga, tapi dan saya juga suka banget bagian hitam-hitamnya kayak gini. Walaupun dia bakalan ninggalin sidik jari, tentunya tinggal dipakein casing aja, dia bakal bersih, mencilong. Jadi 1 poin buat Redmi 12 dari saya. Ini balik lagi ya, kalau misalkan dari segi poin ini sangat subjektif banget, tergantung kalian, dan ini poin dari saya pribadi ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak setuju ya nggak apa-apa. Kita masuk di bagian layarnya, yang kalau dari layarnya bisa bakal kelihatan perbedaannya. Kedua HP ini sama-sama 6,79 inch, IPS LCD dan 90 Hz, udah Full HD Plus juga. Tapi di sini dari segi layarnya ini kelihatan beda banget ya. Yang dimana Redmi 12 dia udah pancol,
Tapi sayangnya di Realme C53 dia belum punch hole. Tapi ya kalau saya pribadi nggak masalah, karena buat kedua HP ini ya harga 2 jutaan dapat 90 Hz saja udah enak banget. Tapi kalau dari layar tentunya saya bakalan pilih di Redmi 12, karena Redmi 12 ini ya punch hole, dan juga dari segi bezelnya bisa kalian lihat sendiri perbedaannya. Memang kelihatannya kayak perbedaan tipis, tapi Redmi 12 masih sedikit lebih tipis dibandingkan di Realme C53 ya. Dan sekarang kita masuk di bagian chipset, dan buat chipsetnya sendiri Redmi 12 ini dia pakai MediaTek Helio G88, dan buat Realme C53 dia pakai Unisoc Tiger T612. Kalau dari segi performa, di sini MediaTek Helio G88 bakalan lebih unggul secara performa, baterai dan lain-lainnya dibandingkan di Realme C53. Dia dari bodinya juga dia kelihatan gampang panas ya, apalagi dia pakai Unisoc Tiger T612 yang mirip sama kayak kakaknya, yaitu Realme C53 yang pendahulunya kalau saya nggak salah ya. Dia pakai Unisoc Tiger T612 dan itu panas banget, apalagi T606 yang pakai Realme C31. Itu yang saya rasain ketika tes game adalah panas. Tapi balik lagi, buat kedua HP ini tergantung kebutuhannya kalian lagi. Tapi kalau saya bakalan pilih di MediaTek Helio G88, dia bakal lebih kenceng dan juga main game mobile kayak Mobile Legends atau Pokemon Unite dan lain-lainnya masih bisa banget ya, tentunya masih playable lah. Genshin juga masih playable sih buat Redmi 12 ini. Jadi ya 1 poin buat Redmi 12. Dan sekarang kita masuk di bagian kameranya. Buat Redmi 12 ini dapat di triple kamera, 50 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide. Kapan lagi 2 jutaan dapat ultra wide, 2 megapiksel makro, 8 megapiksel buat selfie-nya ya. Realme C53 ini dapat di dual kamera aja, sayangnya di sini satunya flash ya, yang dimana dapat di 50 megapiksel wide dan 0,3 megapiksel bokeh. 8 megapiksel buat kamera selfie-nya, dan ya tentunya ini nggak perlu ditanya lagi ya, saya bakalan pilih di Redmi 12. Tapi buat hasilnya coba deh kalian lihat dulu, menurut kalian kayak gimana? Ya kalau misalnya kalian lihat yang dimana di sini pencahayaannya bener terasa enak di Redmi 12 ya kalau saya pribadi ya, karena buat Redmi 12 ini cahayanya lebih natural dibandingkan di Realme C53. Tapi balik lagi tergantung selera kalian masing-masing. Tapi buat detailnya buat kedua HP udah sama-sama oke kok, nggak ada yang terlalu signifikan perbedaannya ya. Dan di sini juga dari Redmi 12 dia kelihatan lebih cerah dibandingkan di Realme C53. Apalagi dari segi HDR ya, di sini kalau misalkan kalian lihat yang stok itu, di situ bisa kelihatan banget perbedaannya. Apalagi kalau soal tone warna selfie ya, warna kulit saya masih lebih kelihatan asli di Redmi 12 dibandingkan di Realme C53. Dan buat videonya coba kalian tonton dulu, menurut kalian kayak gimana? Oke, ini hasil dari kamera depannya. Kiri saya adalah Redmi 12 dan kanan saya adalah Realme C53 ya, yang dimana kualitasnya sama 1080 30 fps aja, tapi di sini kelihatan perbedaan dari tone warnanya ya, dan cat pun lebih panas banget. Tone warnanya kelihatan berbeda banget di sini. Kalau dari kelihatan aslinya masih lebih kelihatan di Redmi 12 dibandingkan di Realme C55. Cuma berhasil menurut kalian kayak gimana? Komen di bawah. Dan ini hasil kamera belakangnya, resolusinya sama 1080 30 fps aja, tapi nggak tahu kenapa di Realme kelihatan lebih buram ya kelihatannya ya. Kayak lebih SD di Redmi 12C. Ya, cuma gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Tentunya kalau dari video sendiri saya masih lebih suka di Redmi 12 juga, karena tone warnanya ini masih kelihatan lebih enak ya di mata, nggak kelihatan warna kemerahan dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya dari kamera tentunya saya bakal pilih di Redmi 12. Jadi 1 poin buat Redmi 12. Kalau misalkan kita lihat ya di sini dari tadi Redmi 12 ini ngunggulin banget dari Realme C53. Tapi soal baterai buat kedua HP ini sama-sama 5000 mAh, tapi kecepatan charge-nya Realme C53 ini bakalan lebih unggul karena dapat di 33 watt dibandingkan di Redmi 12 yang dapat di 18 watt. Jadi saya bakalan langsung aja pilih ke Realme C53. 1 poin pilih. Oke, gimana menurut kalian dari kedua komparasi kali ini? Kalau misalkan kalian mau beli, kalian bakal beli yang mana? Tentunya sih kalau dari segi poin Redmi 12 bakalan menggiurkan banget. Dan saya juga tetap benar-benar jatuh cinta sama Redmi 12 ini, karena storage-nya gede, gaming udah oke juga di kelasnya. Dan apalagi yang kurang? Tapi kalau dibandingin Infinix sih beda ya. Ya, jadi mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah. Lagi-lagi Infinix.